Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang zombie aset dalam manajemen aset tetap. Hal ini dimulai dengan penggunaan dan pemeliharaan atas suatu mesin. Di lapangan, mesin tidak selalu fit untuk berproduksi, target produksi yang tidak boleh terganggu, dan bisa jadi kerusakan serius terjadi kapan saja. Sementara prosedur OPEX tidak dapat digunakan secara normal. Tapi jika menggunakan prosedur CAPEX akan terlalu lama. Maka muncullah kreativitas dari manajer operasi. Nah, kreativitas ini menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga menimbulkan masalah yang lain terkait dengan prosedur. Kita mulai dari pengertian OPEX dan CAPEX terlebih dahulu. OPEX adalah operational expenditure, pengeluaran operasional seperti pembayaran gaji, pengadaan rutin, dan sejenisnya. Sementara capital expenditure adalah pembelian barang modal dengan nilai besar sehingga memerlukan prosedur secara khusus, terutama dalam perizinannya. Nah, oleh karena itu, perlu birokrasi yang lebih panjang karena menyangkut pengeluaran kas yang besar. Nah, CAPEX ini mau dibedakan dengan capital budgeting. Capital budgeting lebih pada teknik analisisnya seperti NPV, IRR, dan seterusnya. Sementara CAPEX lebih pada prosedur pengeluaran kasnya saja. Kita akan lihat kondisi emergensi yang bisa muncul. Dalam kondisi normal, kerusakan mesin akibat unscheduled maintenance dapat diatasi dengan OPEX. Dan pengeluaran OPEX ini tidak besar dan perbaikan tidak mengganggu jadwal produksi, misalkan dalam kondisi bukan pada musim puncak produksi. Sehingga perbaikan berlangsung cepat dan tidak mengganggu jadwal produksi secara umum. Dalam kondisi tidak normal, kejadiannya bisa berbeda. Jadi kerusakan mesin bisa bersifat agak parah dan akan menimbulkan pengeluaran yang besar untuk membuatnya fit kembali. Jika menggunakan OPEX tidak mungkin karena besarnya tidak mencukupi, sementara jika menggunakan CAPEX akan makan waktu yang lama. Nah, para manajer biasanya akan mengutamakan kelancaran produksi atau operasinya. Jadi muncullah solusi sementara. Nah, dalam solusi ini, manajer operasi akan menjaga kelancaran operasinya, kelancaran produksinya. Sementara prosedur OPEX dan CAPEX dianggap bisa dikompromikan dan supplier masih dapat diajak bekerja sama. Untuk sementara, masalah lain urusan belakang. Dari sisi lain, ini menimbulkan dilema prosedur, karena supplier harus memasang suku cadang dengan nilai yang tinggi. Tetapi tidak bisa menggunakan CAPEX karena akan makan waktu yang lama, sementara jadwal produksi tidak boleh terganggu. Jadi, jika menggunakan OPEX normal, nilainya tidak memungkinkan. Jika menggunakan CAPEX, waktunya tidak memungkinkan. Maka di sini, manajer operasi akan memerintahkan kepada supplier untuk memecah nilai pembelian aset tetap menjadi beberapa kali supaya sesuai dengan prosedur OPEX yang normal. Jadi untuk sementara, masalah produksi teratasi. Nah, sekarang kita masuk ke zombie aset. Aset tersebut tidak terdaftar dalam sistem pencatatan sebelumnya. Jadi memang tidak tercatat. Yang kedua, aset tersebut ditemukan ketika dilakukan audit.
Munculnya bisa karena dua hal. Yang pertama, aset tersebut dibeli lewat prosedur OPEX beberapa kali, sehingga tidak menimbulkan pencatatan pembelian aset tetap, sehingga tidak terdaftar. Yang kedua, aset tersebut seharusnya disingkirkan waktu disposal, tetapi tidak dilakukan. Nah, kita akan membahas untuk kasus yang pertama, seperti pada contoh yang sebelumnya tentang penggunaan OPEX beberapa kali. Jadi kondisi awalnya terjadi kerusakan pada mesin yang menimbulkan sifat emergency. Nah, manajer operasi tentu akan sangat concern dengan target maupun jadwal produksi yang tidak boleh terganggu. Karena itulah salah satu ukuran keberhasilan dari manajer operasi. Tetapi jika menggunakan prosedur CAPEX akan sulit karena masalah kelancaran atau birokrasi yang bisa muncul. Maka salah satu solusinya adalah menggunakan OPEX beberapa kali sehingga tidak melanggar batas pengeluaran OPEX untuk pemeliharaan mesin tersebut. Jadi, si manajer operasi akan memerintahkan kepada supplier untuk memecah pembelian suatu aset yang mau digunakan sebagai suku cadang menjadi beberapa kali sehingga prosedur OPEX sekali lagi bisa terpenuhi. Jadi tidak terlacak pada prosedur CAPEX tapi menggunakan metode OPEX. Untuk sementara problem teratasi. Tapi ketika suatu saat dilakukan audit, bisa jadi aset tersebut ditemukan. Nah, saat itulah kita menemukan yang namanya zombie aset, yaitu suatu aset yang tidak terdaftar di dalam aset tetap perusahaan karena dibeli melalui prosedur OPEX, sehingga memang dari awal tidak terdaftar. Tapi untuk kelancaran administrasi dan pemeliharaan berikutnya, sebaiknya zombie aset tersebut diadministrasikan, dimasukkan ke dalam sistem. Demikian secara lengkap terjadinya zombie aset dan prosedur untuk mengatasi munculnya zombie aset. Sekarang kita ulang bagaimana mencatat zombie aset tersebut secara administratif. Kita ingat prinsip dasar pencatatan. Jadi yang pertama bahwa telah terjadi pengeluaran untuk OPEX beberapa kali. Jadi urusan pengeluarannya sudah selesai. Karena kita tidak boleh mencatat pengeluaran sebanyak 2 kali untuk objek yang sama. Jadi sekarang solusinya mengatasi bagaimana mengadministrasikan aset yang muncul tersebut. Jadi mengamankan dalam tanda petik atau memutihkan aset tersebut. Maka cara yang paling mungkin adalah mencatat aset tersebut dengan nilai 0 atau 1 jika 0 tidak memungkinkan. Sehingga terdaftarlah aset tetap tersebut menjadi bagian aset tetap perusahaan. Pada periode berikutnya, pemeliharaan bisa dilakukan dengan mengacu pada nomor aset tersebut sehingga lebih jelas secara administrasinya. Perencanaan juga akan lebih jelas. Baik, kita sampai di catatan akhir. Jadi munculnya zombie aset adalah kombinasi dari berbagai macam hal, antara lain misalnya jadwal produksi yang tidak bisa diganggu, kerusakan mesin produksi yang serius, OPEX yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah, CAPEX yang tidak responsif,
dan kreativitas manajer operasi dalam menjalankan kegiatannya. Ini menimbulkan adanya zombie aset. Pada akhirnya, zombie aset sebaiknya didaftar sebagai aset tetap biasa ketika ditemukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.